Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Hanif dengan NPM 2117051032. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai teori komputasi. Yang pertama yaitu definisi. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Teori bahasa dan otomata atau TBO merupakan gabungan dari teknik komputasi dan teknik kompilasi. Untuk teknik sendiri yaitu metode atau cara, komputasi yaitu proses atau pengolahan data yang dilakukan oleh komputer. Teknik komputasi yaitu suatu metode atau cara dalam melakukan proses atau pengolahan data yang dilakukan oleh komputer. Konsep-konsep dasar dan simbol. Anggota alfabet dinamakan simbol terminal. Kalimat, yaitu deretan hingga simbol-simbol terminal, dan bahasa, yaitu himpunan kalimat-kalimat anggota bahasa biasa tak hingga kalimat. Simbol-simbol terminal atau variabel. Yang pertama yaitu huruf besar, misalnya A kapital, B kapital, C kapital. Selanjutnya huruf S sebagai simbol awal, string yang tercetak miring, misalnya XPR. Huruf Yunani melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campuran keduanya. Sebuah produksi dilambangkan sebagai alfa sama dengan beta. Artinya dalam sebuah derivasi dapat dilakukan penggantian simbol alfa dengan simbol beta. Derivasi adalah proses pembentukan sebuah kalimat atau sentensial. Sebuah derivasi dilambangkan sebagai alfa sama dengan beta. Sentensial adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campuran keduanya. Kalimat adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal. Kalimat adalah merupakan sentensial, sebaliknya belum tentu. Lalu grammar G didefinisikan sebagai pasangan 4 tupel. Yang pertama ada VT, lalu VN, S, dan P. Dan dituliskan sebagai G dalam kurung FT, FN, S, P. Di mana FT itu himpunan simbol-simbol terminal atau alfabet, yaitu kamus. Selanjutnya VN himpunan simbol-simbol non-terminal. S itu simbol awal atau simbol start, dan P itu himpunan produksi. Teori komputasi dan teknik kompilasi. Teknik kompilasi yaitu suatu metode atau cara dalam menggabungkan serta menerjemahkan program sumber atau source program atau source code menjadi bentuk lain atau machine language. Nah, di sini ada tabel source code menjadi executable file. Yang pertama di sini ada source code file, misalkan if A kurang dari B dan lain sebagainya. Lalu masuk ke compiler. Setelah dari compiler, dia akan menjadi object file yang berubah menjadi angka 1 dan 0 atau bit ya. Selanjutnya masuk ke linker, dan di linker ini, linker memanggil library file dan jadilah file executable. Selanjutnya translator. Translator adalah suatu program yang mengambil input sebuah program yang ditulis pada satu bahasa pemrograman atau source language ke dalam bahasa lain, the object on target language. Mengapa sih dalam proses komputasi dibutuhkan translator? Yang pertama, bahasa mesin adalah bentuk bahasa yang terendah pada komputer. Yang kedua, bahasa mesin tidak lebih dari urutan bit 0 dan 1. Lalu instruksi dalam mesin dapat dibentuk menjadi sebuah microcode, dan user tidak memahami bahasa mesin. Jenis-jenis translator. Yang pertama ada assembler, source code bahasa assembly, object code adalah bahasa mesin. Misalkan di sini ada .asm, lalu assembler dan menjadi object code dengan tipe file exe. Lalu compiler, yang kedua ada compiler, source code bahasa high level, object code adalah bahasa mesin. Source code dan data diproses terpisah. Jadi source code itu diproses ke compiler, ke object code, baru ke execution. Nah, data itu langsung ke execution dan menjadilah output. Selanjutnya interpreter. Interpreter tidak menghasilkan bentuk object code. Hasil translasinya dalam bentuk internal, di mana source code
harus selalu ada. Nah, data dan objek code itu diolah ke interpreter, menjadi interpreter, lalu menjadi output. Lalu di sini ada pembuatan compiler. Yang pertama adalah bahasa mesin. Bahasa mesin itu sukar, tergantung pada jenis mesin, semakin baik semakin rumit, dan lebih besar kemungkinan digunakan saat pembuatan assembler. Lalu selanjutnya ada bahasa rakitan atau assembly. Yang pertama, hasil program memiliki ukuran yang sangat kecil, sulit dipahami karena perintahnya singkat-singkat, dan fasilitas terbatas. High level language, bahasa yang lebih dikenal dan lebih dapat dipahami oleh manusia karena statement atau pernyataannya dibuat dalam bahasa yang mudah dimengerti, yaitu bahasa Inggris. Memberikan fasilitas dan kemudahan yang lebih banyak bagi user, program mudah untuk diperbaiki dan dikoreksi, dan tidak bergantung pada salah satu jenis mesin komputer dan masih membutuhkan translator. Bootstrap, untuk membangun sesuatu yang besar, maka dibuat dahulu bagian intinya. Mungkin sekian penjelasan teori komputasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.